sore pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Solina Lumbantoruan dalam talk show eksklusif. Dan kali ini talk show eksklusif kita bersama dengan lembaga sensor film dengan mengangkat tema budaya sensor mandiri. Dan bersama dengan saya kali ini sudah hadir dua orang narasumber yang akan mendukung dan kita akan membangun mosi kita hari ini, yaitu Pak Nasrullah, Ketua Komisi 1 LSF, dan Pak Mukayat Al-Amin, Sekretaris Komisi 3 LSF. Selamat datang di Jambi dan di studio Jambi Express Televisi. Kita akan langsung membahas tema kita malam sore hari ini, pemirsa, mengenai budaya sensor mandiri. Namun sebelum masuk ke sini, kita mau pertama sekali saya mau tanya kepada Pak Nasrullah, lembaga sensor film dan tugas serta fungsinya seperti apa? Iya, terima kasih Mbak. Lembaga sensor film ini adalah lembaga negara. Dia bentukan Undang-Undang 33 tahun 2009, di mana lembaga ini memang secara khusus dia tugasnya meneliti, menilai film sebelum dipertunjukkan ke halayak umum. Nah, lembaga sensor film berkedudukan di ibu kota. Isinya ada 17 komisioner. Ada 34 yang membantu komisioner, 34 orang, laki dan perempuan yang terdiri dari latar belakang pendidikan yang beda. Ada 50 orang yang mendukung administrasi kegiatan penelitian film ini. Dan memang LSF memang secara khusus peneliti menilai film sebelum dipertontonkan ke halayak. Jadi memang dia kerjaannya menilai film. Secara spesifik pekerjaannya adalah menilai film yang akan dipertunjukkan. Baik, kriteria seperti apa yang masuk dan bisa dipertontonkan kepada khalayak ramai, seperti apa kriterianya? Ya, semua film dari negara manapun atau berbahasa apapun yang ingin dipertontonkan di sini itu kita nilai. Apa yang dinilai? Yang dinilai itu dari aspek judul, tema, gambar, visual, dialog monolognya, kemudian teks terjemahan. Judulnya apakah mengganggu atau ada satu kalimat kata yang tidak cocok dengan budaya orang Indonesia, atau ada adegannya yang oleh undang-undang itu diperhatikan aspek kekerasannya, ada nggak pornografinya, kemudian ada dialognya apakah ada penodaan agama, apakah ada penjatuhan martabat. Nah, itu yang dinilai oleh LSF. Itu kriteria-kriteria film-film yang kita lihat dari aspek judul, tema, gambar, dialog monolog dan lain sebagainya. Itu yang selalu kita nilai film-film yang masuk itu. Ya, selanjutnya untuk Pak Nasrullah, mungkin Pak Mukayat Al-Amin, bagaimana kemudian prosesnya, berapa lama satu produk film masuk melalui sebuah penilaian seperti itu untuk bisa ditonton oleh khalayak umum? Terima kasih Mbak. Jadi proses sensor itu memang pertama pihak yang punya film itu dia mendaftarkan dulu ke ke sekretariat. Setelah itu kemudian sekretariat akan mendistribusikan film yang sudah didaftarkan itu ke studio kita. Jadi kita ada 5 studio yang berfungsi untuk melihat, untuk menilai, untuk meneliti sampai kemudian memutuskan apakah film ini layak tidak untuk ditontonkan di khalayak ramai. Nah, prosesnya bagaimana? Ya tentu kita akan melihat seluruh adegan film itu ketika film itu sudah masuk di daftar kemudian masuk di ruang studio dari awal sampai akhir. Apakah di dalam proses waktu kita melihat film tersebut, dalam proses penelitian itu nanti kan akan nampak mana yang harusnya direvisi. Jadi bahasanya kami tidak memotong tapi merevisi. Semisal ini di detik di menit ke-10, detik ke-35 sampai dengan detik ke-50
itu misal ada adegan-adegan kekerasan yang itu memang vulgar, maka itu harus direvisi. Nah, tentu kita akan memberikan catatan kepada pihak pembuat film, mohon direvisi. Misal ya, adegan kekerasan secara vulgar dari menit ke-10 sampai dari menit ke-10 detik ke-35 sampai dengan menit ke-10 detik ke-55. Artinya hanya ide revisi dari LSF sendiri, dan otorisasinya tetap revisi, kepada yang mempunyai nanti film. Kemudian kita kembalikan film itu ke pihak produser. Setelah itu baru kemudian mereka memperbaiki, kemudian kita lihat lagi apakah revisi tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Kalau ternyata sudah dilaksanakan, maka akan kita keluarkan surat tanda lulus sensor. Nah, jadi begitu mekanismenya. Nah, semua film diperlakukan sama, bahwa setiap film ataupun iklan kita tonton, kemudian kita lihat, kita teliti, kemudian kita nilai apakah film tersebut SU atau untuk semua umur, atau untuk 13 plus, atau untuk 17 plus, atau untuk 21 plus. Akhirnya nanti di situ. Ya, prinsip penyensoran yang dipakai oleh LSF itu tujuannya untuk seperti apa? Prinsip kami, satu, kita berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2009. Kita berpegang pada itu. Nah, fungsi dari penyensoran itu adalah agar masyarakat Indonesia itu terlindungi dari bahaya-bahaya negatif yang mungkin ada di dalam film tersebut. Misal adegan kekerasan yang vulgar, misal dibelah mulai kepala sampai badan ini dengan cara vulgar, itu kan nggak nampak kekerasan sekali, atau close up, misal ditusuk perutnya kemudian terurai isi perutnya, itu kan nggak, adegan-adegan kekerasan yang ekstrim begitu, itu kan kalau ditontonkan sedemikian rupa kan tentu akan berdampak negatif. Nah, itu salah satu saja poin adegan-adegan yang biasa kita revisi. Ya, tidak hanya kekerasan, di sana ada narkoba, ada seksualitas, ada LGBT, dan lain sebagainya. Ya. Untuk Pak Nasrullah mungkin bisa digambarkan secara umum sanksi apabila satu tayangan tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran lembaga sensor film. Ya, jadi sanksi dalam Undang-Undang 33 soal perfilman itu yang paling tinggi adalah ada dua, ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif itu di mana kita mendapati ada satu tayangan yang tidak sesuai atau dia mengganggu ketertiban umum, atau dia dipertontonkan mengandung satu konflik horizontal atau apapun namanya, maka kita bisa memberikan usul atau berupa sanksi administrasi ya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek itu untuk menegur lembaga penyiaran atau si orang yang memproduksi film yang telah mengganggu ketertiban ini untuk disanksi administrasi. Kemudian sanksi yang kedua dalam undang-undang, memang kalau ada film yang disengaja dipertontonkan tanpa bisa menunjukkan bukti surat tanda lulus sensor, maka dia bisa didenda uang 10 miliar, 10 miliar, dan bisa dipidana dengan kurungan penjara 4 tahun. Kalau dia menayangkan sesuatu tanpa ada surat keterangan lulus sensor, maka surat lulus sensor ini menjadi penting sebagai semacam tiket dia untuk bisa menayangkan baik di lembaga penyiaran maupun di bioskop, termasuk di jaringan informatika. Nah, kalau tidak sesuai dengan kriteria seperti Pak Mukayat katakan, kalau misalnya ada adegan kekerasan yang berlebihan, maka memang tidak memiliki konsekuensi pidana atau denda atau administrasi. Kalau yang sifatnya catatan bahwa ada kekerasan yang tidak proporsional pada satu film, maka film itu direkomendasikan dicatat
dan disampaikan kepada pemiliknya untuk memperbaiki beberapa adegan yang tidak proporsional. Kali itu, jadi yang dapat sanksi itu adalah film yang sengaja dibuat untuk mengganggu kepentingan ketertiban umum dan tidak bisa menampilkan surat tanda lulus sensor. Ya. Yang artinya Itu. dari percakapan kita di segmen 1 saya simpulkan bahwa prinsip penyensoran sebagaimana sudah dijelaskan bahwa prinsip ini memberikan perlindungan kepada masyarakat. Iya, dan dari pengaruh negatif film dan iklan film tentunya. Iya. Kita juga masih akan membahas mengenai sensor mandiri yang sedang digaungkan oleh LSF. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ketika nonton konten dewasa, kita harus pastikan nih steril dari anak-anak. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga. Anda masih bersama kami dalam program talk show Lembaga Sensor Film Indonesia yang mengusung tema budaya sensor mandiri. Dan sebelum break pemirsa, kita sudah membahas bahwa ada satu program dari Lembaga Sensor Film Indonesia yang memang sedang digaungkan saat ini, yaitu budaya sensor mandiri. Saya mau langsung ke Pak Mukayat dulu deh ini. Sensor mandiri itu kalau secara gamblang itu artinya apa sih gitu? Terima kasih Mbak Solina ya. Ya. Bahwa sensor mandiri itu adalah self sensor. Jadi sensor yang memang perangkatnya itu adalah diri kita sendiri. Jadi kenapa pilihan gerakan itu kita buat? Karena memang sensor yang kita sadar bahwa karena dengan derasnya arus film yang masuk di Indonesia, kalau film yang masuk secara formal, semisal yang ditayangkan di TV, bioskop atau OTT yang menyensor ke kita is okay, tidak ada masalah, karena memang rata-rata nggak ada masalah karena memang sudah disensorkan. Bagaimana dengan film-film yang semisal masuk di ruang digital kita yang tidak tersensor? Kan banyak sekali ini di HP kita kan. Nah, dengan OTT baru, dengan program-program baru, dengan media-media baru ini, itu yang pertama. Bagaimana menyikapi derasnya arus itu, sehingga kemudian penting kita masyarakat Indonesia ini harus sadar bahwa banyaknya tontonan yang semisal tidak tersensor karena memang tidak lewat jalur yang tepat tadi, maka sebagai warga negara kita harus sadar diri bahwa ternyata film yang kita tonton itu harus sesuai dengan klasifikasi usianya. Nah, jangan sampai kemudian anak yang usia 10 tahun nontonnya film yang 21 tahun. Nah, jangan sampai kemudian anak yang usia 10 tahun nontonnya film-film yang bergenre 17 tahun. Tentu nanti itu akan berdampak pada psikologi dia. Nah, oleh karena itu self sensor itu atau budaya sensor mandiri itu adalah sebuah gerakan upaya kita untuk menyadarkan seluruh warga negara Indonesia agar kita tahu film mana yang harus ditonton untuk kita dan keluarga kita. Misal anak-anak kita, ya carilah film-film yang usianya itu diperuntukkan untuk usia yang di bawah 13 tahun atau semua umur atau 13 tahun kira-kira begitu. Jangan kemudian anak kita yang masih umur 10 tahun diajak nonton umur yang 21 tahun. Tentu itu akan berbahaya bagi kondisi psikologi anak. Artinya mempertimbangkan dampak itu, maka muncullah penyebutan budaya sensor mandiri. Dan Pak Nasrullah, sudah ke berapa kota nih untuk menggaungkan mengenai budaya sensor mandiri ini sebelumnya? Ya rata-rata tiap tahun 5-6 kota. Kita selalu juga membuat atau memproduksi iklan layanan masyarakat soal bagaimana meliterasi masyarakat supaya dia bisa memilih tontonan. Jadi secara sederhana sensor mandiri ini
kita ingin jadikan ini sebagai gaya hidup atau budaya orang Indonesia, di mana mereka sudah sangat mengerti bila ingin menonton film atau iklan film, dia sudah tahu, cerdas, dia akan nikmati atau tonton sesuai dengan umurnya. Termasuk juga kepada orang tua akan kita berikan pemahaman di beberapa kota itu dengan satu tujuan yang sama, meliterasi agar masyarakat dalam memilih tontonan yang sesuai dengan umur ini menjadi budaya mereka di 34 provinsi ini. Memang jangkauannya bertahap ya, setiap tahun 5-6 kota ada di televisi daerah atau teman-teman lokal. Kemudian ada juga di radio baik nasional maupun lokal. Kami kerjasama semua dalam rangka mengkampanyekan atau mengajak masyarakat untuk sensor mandiri ini. Iya, karena secara umum kalau kita ambil kesimpulan bahwa LSF sebenarnya bertanggung jawab terhadap pensensoran film di media, seperti itu loh, di media, kemudian bagaimana dengan yang ada di platform media sosial, seperti itu. Nah, memperhatikan dampak yang muncul, kalau kita lihat Pak Nasrullah, seperti adakah sebuah kasus yang memang menyatakan bahwa diberlakukannya budaya sensor mandiri atau tidak, itu sangat berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan untuk anak-anak di usia yang 17 atau dalam pengawasan seperti itu? Ya, jadi LSF ini memang hadir dalam rangka, berfungsi dalam rangka untuk perlindungan masyarakat dari dampak negatif satu tayangan film. Nah, LSF itu dia menyensor film, iklan film, atau dia teliti film itu untuk 4 peruntukan. Satu, bioskop. Kedua, televisi. Semua program film yang ada di televisi itu melalui proses penelitian atau lembaga sensor film. Kemudian jaringan informatika di platform-platform digital seperti Netflix, iFlix, Hook dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah CD-CD yang digandakan, dibuat dan disewa, diperjualbelikan. Itu adalah yang LSF lakukan. Nah, para pemilik film ini atau para rumah produksi ini, dia memproduksi, kemudian dia menyensorkan film. Biasanya peruntukannya untuk bioskop, untuk televisi dan penyewaan. Nah, lalu bagaimana yang ada di platform-platform digital? Jadi platform-platform digital juga itu kadang si pemilik atau pembuat juga dia menjual kepada satu perusahaan yang ada di platform digital itu. Tetapi secara nyata memang LSF belum dapat pengaduan secara khusus bahwa ada satu dampak film yang ditayangkan dalam platform digital atau di jaringan informatika yang cukup berbahaya. Memang belum ada satu laporan khusus. Karena apa? Karena dampak negatif film itu ketika orang menonton tidak serta-merta selesai menonton dia langsung berdampak pada dirinya. Tetapi dengan lama-kelamaan mungkin film ini menjadi inspirasi dia ketika dia pernah menonton film kapan, entah tahun berapa begitu. Jadi memang penelitian juga tidak spesifik menyebut bahwa dampak film itu sangat bahaya. Akan tetapi ketika ada orang melakukan satu pelanggaran hukum atau tindakan kriminal, bukan faktor tunggal semata-mata film itu menjadi penyebab dari orang itu melanggar hukum. Itu memang bukan satu-satunya faktor tunggal, apalagi negatifnya satu film begitu. Jadi memang segala dampak negatif inilah yang kita minimalisir. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggolongkan usia semua film. Salah satu kewenangan LSF itu kan ketika dia teliti, kemudian dia klasifikasikan ini film semua. Ini cocok untuk SU 13, 17, 21.
Nanti kita sediakan ini kepada masyarakat. Nanti masyarakat memilih nih. Oh, ini tayangan untuk saya, ini tayangan untuk saya. Jadi dia diberi satu kemampuan untuk memilih, dan itu yang sedang kita galakan itu. Baik. Kita galakan supaya mereka mampu, cerdas, bisa memilih. Ya, baik, Itu. Pak Mukayat, kita ingin tahu nih seperti apa kemudian upaya yang dilakukan oleh LSF untuk program sensor mandiri, keberhasilannya sudah di angka berapa persen dan harus mengejar berapa persen lagi? Iya, terima kasih Mbak. Beberapa hal yang kita lakukan untuk kampanye budaya sensor mandiri ini memang karena luas ya masyarakat Indonesia ini, ratusan juta orang dari Sabang sampai Merauke, tentu usaha yang kita lakukan ya semaksimal mungkin. Pertama, program-program yang kami lakukan adalah salah satunya sosialisasi melalui seminar-seminar yang kita adakan di beberapa kabupaten kota. Kemudian kita bekerja sama juga dengan 32 kampus. Maka tahun ini ada gerakan yang kita sebut sebagai LSF Goes to Campus. Jadi kita lembaga sensor film itu bekerja sama dengan 32 kampus universitas se-Indonesia ini untuk bekerja sama untuk menggaungkan atau mensosialisasikan budaya sensor mandiri. Begitu juga kita sosialisasi di berbagai macam TV, baik itu TV nasional maupun TV-TV lokal. Nah, tidak hanya TV, kita juga bekerja sama atau membuat konten-konten YouTube yang berisi tentang budaya sensor mandiri. Kita bisa dilihat di beberapa konten YouTube, kreator YouTube di beberapa daerah. Selain itu, kita juga membuat iklan layanan masyarakat budaya sensor mandiri. Iklan layanan masyarakat budaya sensor mandiri kita akan bahas lagi setelah yang satu ini, tetap di talk show eksklusif bersama Lembaga Sensor Film Indonesia. Abi, aku nonton di kamar ya? Iya, ya. Nonton mana? Ini Abi. Udah sesuai umurnya kan? Iya. Cie, udah pintar nih milih film sesuai umurnya. Milenial. Buat adik-adik milenial, biasakan menonton film sesuai dengan umurnya. Jangan bandel ya. Betul. Pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan tadi sebelum break kita juga sudah membahas soal bagaimana kemudian iklan film. Mungkin boleh dilanjutkan untuk Pak Mukayat. Saya lanjutkan beberapa program untuk mensosialisasikan budaya sensor mandiri yang telah kita lakukan. Jadi yang kesekian itu adalah membuat iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini ada tiga iklan, 3 atau 4 iklan gitu, yang kemudian kita putar di beberapa televisi nasional untuk mensosialisasikan budaya sensor mandiri. Nah, yang salah satunya selain iklan masyarakat, kita juga membuat jingle lagu budaya sensor mandiri yang kemudian dibintangi dan dikarang oleh Mas Piu Padi. Kita bekerja sama dengan Piu Padi untuk membuat jingle tentang sosialisasi budaya sensor mandiri. Jadi lewat lagu kita lakukan, layanan masyarakat kita lakukan, seminar, kemudian dengan kampus, bekerja sama dengan kampus, bekerja sama dengan TV lokal, TV nasional, dan semua aspek kita lakukan untuk mensosialisasikan budaya sensor mandiri. Baik, selanjutnya Pak Nasrullah, apakah tayangan-tayangan yang ada di media sosial dan juga TV berbayar saat ini masuk dalam penyensoran oleh LSF? Ya, kalau yang ada di platform digital, medsos, streaming, penyedia konten jaringan informatika, sepanjang itu adalah film nasional dan film-film yang diimport oleh importir Indonesia, saya 100% menduga mereka taat sensor dan memiliki surat tanda lulus sensor.
Karena apa? Karena film-film setiap film yang selesai kita teliti, kita nilai, kita golongkan usianya, maka diterbitkan surat tanda lulus sensornya. STLS itu terdiri dari nama, judul filmnya, pemiliknya siapa, dan peruntukannya untuk di mana. Jadi mereka ketika mau mengupload atau mau menayangkan di media digital atau di dunia maya itu sudah memiliki surat tanda lulus sensor kalau dia film nasional atau film-film yang sengaja diimport oleh importir Indonesia, karena mereka semua taat sensor. Cuman memang masa berlaku STLS itu untuk import memang tergantung dari kontrak mereka. Begitu, kalau 3 tahun ya 3 tahun selesai masa berlakunya. Kalau film nasional termasuk film nasional itu 5 tahun. Jadi ketika dia produksi, dia sensor belum 5 tahun, kemudian dia tayang di televisi misalnya, dia masa berlakunya masih ada. Cuman memang kalau dia mau berganti kepemilikan dari stasiun TV A ke stasiun TV B, itu memang harus dicek ulang ke LSF peruntukannya ini. Nah, ini ini juga kami sosialisasikan juga kepada pemilik pembuat film dalam salah satu instrumen dalam rangka meningkatkan budaya sensor mandiri. Jadi mereka adalah termasuk objek kita, di mana dari mereka ketika memproduksi juga sudah mengerti kalau film pasar yang mereka tuju itu 13, maka mereka selalu menyeting dialog dan adegannya itu yang cocok untuk 13 tahun. Misalnya 13 tahun itu kan tidak boleh berkata kasar. Kemudian adegannya tidak berlebihan kekerasannya, tidak ada unsur pornografinya. Jadi ketika teman-teman pembuat film itu tahu pasarnya, maka dia sengaja-ngaja membuat menyeting atau menggunakan bahasa dialognya yang sesuai dengan penggolongan usia, sesuai dengan apa yang dia ingin tuju pasarnya itu. LSF mencanangkan sensor budaya mandiri ini itu dalam satu grand design yang besar. Selama 5 tahun kita canangkan itu. Jadi dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, dalam rentang waktu 5 tahun ini kami sengaja-ngaja memang dalam 5 tahun kami akan memiliki target orang Indonesia ini setidaknya dia terpapar atau mengerti atau soal sensor ini 10.000. Jadi kita bagi 5. 5 berarti masing-masing setiap tahun kita punya target 2.500 orang tuh sudah tahu tentang bagaimana menciptakan budaya sensor mandiri. Dari target kita di per tahun yang 2.500 itu banyak yang kita upayakan. Salah satu diantaranya adalah seperti yang kata Pak Mukayat katakan, kita produksi iklan layanan masyarakat, kita mengadakan roadshow ke kampus-kampus, kemudian kita ke pemilik, ke sutradara, ke produser, termasuk ke masyarakat. Karena 2.500 dalam 1 tahun yang kita targetkan itu ada lapisan-lapisan sosialnya yang kita bagi lagi. Akademisi berapa persen, masyarakat berapa persen, kampus berapa persen, termasuk pemilik dan produser sutradara. Dari 2.500 orang yang terpapar di target tahun ini, nanti kita lihat desain 5 tahunan itu apa yang kita sebut dengan Renstra, rencana strategis kita. Ternyata 5 tahun ini sudah terpapar 10.000 dan itu sesuai target. Gitu. Dan target orang per orang yang terpapar budaya sensor mandiri ini konsekuensinya dari banyak hal tadi.
apakah kita perlu menyebarkan buklet, pamflet, atau semacam mencetak buku-buku panduan orang tua soal bagaimana memilih tontonan. Itu adalah bagian strategi kita, termasuk talk show. Nah, ini adalah upaya kita untuk memapar orang lain soal budaya sensor mandiri ini. Baik, selanjutnya Itu strateginya. apa saja objek ya dan media menonton apa saja yang seharusnya lebih menjadi perhatian untuk dilakukan sensor mandiri? Ya memang kalau lihat semua tayangan baik di televisi maupun di bioskop dan di jaringan informatika, memang masa pandemi ini atau di perkembangan teknologi informasi ini, tren orang menonton itu lebih banyak menggandrungi di jaringan informatika. Nah, jaringan informatika ini memang secara regulasi ada yang sudah pemilik itu sudah bekerja sama dengan satu platform digital yang memang ada STLS-nya, ada juga memang film-film yang belum sempat untuk disensorkan ke lembaga sensor film. Nah, yang tidak disensorkan ini memang ada beberapa kerjasama kita dengan Kominfo untuk bisa terus menghimbau kepada pemilik platform digital itu untuk menyensorkan ke lembaga sensor film. Iya, artinya harus ada lintas kerjasama yang kuat di antara kerjasama lembaga yang kuat. seperti itu Itu ya, Pak, ya? adalah bagian dari usaha kita yang sampai hari ini dalam rangka itu untuk memaparkan orang-orang penduduk Indonesia ini, ya setidaknya 5 tahun ini kita bisa memaparkan orang 10.000 orang lah, kira-kira begitu. Baik, Pak Mukayat tadi sudah dijelaskan mengenai rencana strategi LSF sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tahap dan proses LSF melakukan penyensoran film. Boleh mungkin dijelaskan lebih rinci kembali? Jadi begini, untuk tahapan penyensoran, setiap PH atau pembuat film itu memang harus mendaftarkan filmnya dulu yang akan disensor di sekretariat lembaga sensor film. Nah, kemudian setelah dari sekretariat kita bahan tadi masuk ke ruang studio. Nah, di dalam ruang studio itu kita lihat dari awal sampai akhir siapa aja yang melakukan penilaian. Yang melakukan penilaian adalah anggota lembaga sensor film dan dibantu oleh tenaga sensor. Jadi tidak satu orang yang menilai dalam satu film itu, ada 2 anggota dan 3 tenaga sensor. Jadi 5 orang nanti yang melihat film itu. Nah, setiap adegan yang dimungkinkan adanya kemungkinan untuk revisi itu kita diskusikan. Ini perlu nggak direvisi? Revisinya ini seperti apa? Mulai detik ini sampai ini perlu nggak? Ini sampai ini perlu nggak? Kira-kira begitu. Nah, setelah melalui proses pendiskusian, kemudian di akhirnya nanti kita diskusikan lagi kira-kira film ini itu cocoknya untuk usia keberapa, untuk usia berapa, dan adegan apa aja yang harus direvisi. Nah, setelah diskusi itu selesai, kita putuskan, kita buatkan berita acara untuk kita kembalikan kepada pemilik film untuk dilakukan revisi apabila ada revisi. Dan jika tidak ada revisi, maka hari itu juga akan kita putuskan dan segera akan kita buat surat tanda lulus sensor. Baik, dengan mempedomani prinsip sensor tersebut, kita juga masih akan membahas bagaimana kemudian apakah ada pengaduan dari masyarakat mengenai lembaga sensor film. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di JEK TV. Ayo, kenapa nontonnya yang 13+? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita sudah ada di segmen keempat, segmen terakhir dari talk show eksklusif kita bersama LSF hari ini. Dan dari segmen pertama kita sudah membahas bagaimana kemudian lembaga sensor film tugas beserta dengan fungsinya, sanksi-sanksi seperti apa yang kemudian didapatkan ketika ada pelanggaran-pelanggaran. Tapi kita memahami bersama bahwa LSF tidak bisa bekerja sendiri. LSF membutuhkan masyarakat, dukungan dari masyarakat, serta peran serta untuk ikut mengawasi dan memilah, kemudian memilih tontonan yang sesuai dengan klasifikasi usia masing-masing. Nah, hal inilah yang menjadi tujuan dari penggalakan budaya sensor mandiri itu tentunya. Dari Pak Nasrullah sendiri, hal apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya budaya sensor mandiri? Ya, pertama bagi orang tua, dampingi terus anak untuk menonton film. Karena anak butuh mendapatkan pendidikan, butuh hiburan, yang salah satu diantaranya dengan didapati dengan menonton film. Maka orang tua bisa memberi bimbingan kepada si anak untuk bisa memberi informasi atau mengedukasi atau memilihkan anak kepada tontonan yang sesuai dan cocok untuk penggolongan usianya. Kepada masyarakat untuk terus mengingatkan kepada kita semua untuk tontonlah film yang sudah mendapatkan surat tanda lulus sensor dari lembaga sensor film. Kepada pembuat film, bila ingin membuat film, maka boleh merujuk kepada Undang-Undang 33 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 2014 soal lembaga sensor film. Di situ ada beberapa informasi bila ingin memproduksi atau membuat satu film, siapapun masyarakat untuk bisa memperhatikan beberapa ketentuan mengenai adegannya, dialognya, kemudian temanya dan judulnya, supaya film ini bisa memberikan informasi ilmu pengetahuan dan tentunya bermutu dan layak untuk bisa dinikmati. Ya. Itu, jadi fungsi pendidikannya jalan kalau memangnya kita semua bersama secara sadar untuk bisa mengkonsumsi atau menonton, menikmati film-film yang sudah ada surat tanda lulus sensornya. Selanjutnya kepada Pak Mukayat, hal apa yang disampaikan kepada masyarakat Jambi soal budaya sensor mandiri ini? Ya, saya mengajak kepada semua masyarakat Jambi khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya agar kita memberikan sajian tontonan yang tepat bagi anak kita, bagi keluarga kita yang sesuai dengan klasifikasi usia. Gunanya apa? Agar anak kita, keluarga kita itu terlindungi dari dampak film yang mungkin bisa jadi ada ketika dia menonton tontonan yang tidak tepat pada usianya. Yang kedua, mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk sadar diri bahwa kita harus melindungi keluarga kita. Dengan cara apa? Melakukan bersama-sama melakukan gerakan Ayo Sensor Mandiri. Nah, gerakan budaya sensor mandiri ini penting dalam rangka untuk melindungi keluarga kita. Nah, yang ketiga, pilihlah film-film atau tontonan-tontonan itu yang kemungkinan besar itu menimbulkan manfaat. Jadi gitu. Ada kan film-film positif yang memang tayangan-tayangan positif kan banyak sekali. Nah, itu pilihlah tayangan-tayangan itu yang kira-kira memberikan dampak positif bagi perkembangan anak kita, bagi perkembangan keluarga kita, perkembangan psikologi kita. Kira-kira itu aja, Mbak. Selanjutnya Pak Nasrullah, komitmen dari LSF untuk terus memegang tanggung jawab dalam memegang prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Ya, LSF akan ada dan terus bekerja untuk melayani masyarakat, utamanya pelayanan di mana menyajikan, memberi informasi kepada masyarakat, menyiapkan film-film yang bermutu, membantu pemilik film untuk bisa memproduksinya
secara baik dan dapat dinikmati, bukan cuma bisa berdampak kepada kesejahteraan bagi pembuatnya, tetapi memang bisa membuat meningkatnya kecerdasan kehidupan bangsa ini melalui salah satunya dengan film. Nah, LSF hadir di ekosistem ini, menjebatani antara masyarakat, para pembuat film untuk bersama-sama memajukan perfilman nasional, dan tentunya tujuannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu dia. Baik. LSF akan terus hadir di situ. Selanjutnya satu lagi nih ke Pak Nasrullah, mungkin evaluasi dan rencana, atau mungkin bisa dievaluasi. Sudah road ke berbagai kota, evaluasi seperti apa yang bisa Anda simpulkan dari roadshow ke berbagai kota? Oh iya. Ya, karena kami merasakan kegiatan-kegiatan sosialisasi selama ini, baik roadshow di kampus, kemudian di kantor-kantor pemerintahan, di talkshow dan lain sebagainya. Memang kami akan terus meningkatkan kualitas diri. Kami nggak segan-segan untuk mengedukasi masyarakat dengan dan akan memberi tayangan-tayangan yang baru seputar masalah film-film yang boleh ditonton atau tidak layak ditonton. Itu akan kami sampaikan terus dalam rangka mengedukasi. Selanjutnya dari Pak Mukayat juga, saya mau mendengar evaluasi dan rencana dari Pak Mukayat sendiri melewati berbagai kota beberapa hari ini. Tentu yang jelas satu ya, akan kita perbanyak untuk terus roadshow ke seluruh kabupaten kota di Indonesia untuk roadshow mensosialisasikan budaya sensor mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa ini untuk mengkampanyekan budaya sensor mandiri. Karena dengan keterlibatan seluruh anak bangsa inilah kemudian ketahanan kita itu terjaga dengan baik itu ketahanan secara fisik maupun secara budaya. Dan yang ketiga, untuk pembuat film, banyak sekali khasanah budaya lokal yang belum diangkat. Betul. Yang kemudian itu bisa menjadi film magnum opus bagi menginternasionalisasikan budaya Indonesia. Baik. Dan itu bisa dikapitalisasi menjadi sebuah keuntungan ekonomi yang besar. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir sore hari ini di studio Jambi Express Televisi, dan kita melihat bersama bahwa bagaimana kemudian tujuan ini berhasil adalah apabila lintas dari sektor bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan Indonesia. Bagaimana kemudian pendidikannya juga dapat dari sensor film ini. Kita bersama-sama berharap bahwa LSF terus berkomitmen untuk memegang tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Saya Solina Lumantoruan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Cek TV, inspirasi kita.